dalam cerita-cerita di tafsir, salah pahamnya Fir'aun itu belum sembuh atau tidak mau sembuh. Ketika Nabi Musa ditanya, wa ma Rabbul Alamin? Lalu Tuhan semesta alam itu siapa Musa? Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles begini. Soal bumi kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahi ghairi. Setahu saya jalan-jalan di mana-mana dituhankan saya. Karena pas itu Fir'aun penguasa Mesir. Nah soal Tuhan langit kata ini yang paling parah dari Fir'aun. Juga bahaya bagi kita. Saya ulang lagi, juga bahaya bagi kita. Dia bilang ke Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun yang bagian nangani bangunan. Ya Haman ibnili sorhal la'ali abdul asbab. Haman, saya bikinkan piramida yang setinggi-tingginya. Saya mau naik ke sana. Kemudian saya ingin melihat Tuhannya Musa. La'ali attali'u ila ilahi Musa. Saya akan melihat Tuhannya Musa. Apa betul ada di langit? Nah ini sama-sama repot. Saya katakan bahaya bagi kita begini. Andai kan Fir'aun itu berkeyakinan Tuhan kita di langit dan dia naik betul, itu pasti tidak melihat Allah. Kita yang Muslim saja tidak bisa melihat Allah, apalagi Fir'aun. Dan kalau tidak melihat, dia akan berpikiran Tuhan itu tidak ada. Ini kan repot. Padahal dia bikin piramida itu supaya melihat Tuhannya Musa. Sementara Fir'aun tidak akan mungkin melihat Tuhan. Kita saja tidak mungkin, apalagi Fir'aun. Maka di sini dibutuhkan kecerdasan. Ini pentingnya Nabi. Nabi itu di antara sifatnya harus fatonah, punya kecerdasan. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi definisi Tuhannya langit dan bumi itu Fir'aun masih nggak mau sembuh dari kesesatannya. Akhirnya Nabi Musa beralih argumentasi. Dan itu cukup menyudutkan Fir'aun. Yaitu dengan mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yaitu yang menuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Akhirnya di komunitas itu, di rapat itu, karena pas itu banyak pengawalnya, juga banyak punggawanya. Kalau sekarang mungkin ya banyak kabinetnya. Tuhan itu siapa? Musa. Yang nuhani nenek moyang kamu. Itu separuh dari pengawal Fir'aun itu banyak yang Islam. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti nenek moyangnya itu tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir, ada tahun kelahirannya, ada KTP-nya, ada mungkin aktenya. Nah ini kan jadi aneh. Makanya nyifati Tuhan dengan istilah Tuhanmu dan yang nuhani leluhur kamu. Mereka baru tersentak sadar ya kalau Fir'aun Tuhan, banyak Tuhannya siapa? Tuhannya aja baru lahir kemarin. Nah itu termasuk argumentasi yang mematahkan keangkuhan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Itu juga cara-cara kita untuk mendekatkan Allah lewat membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu qiraatan wa tadabburan, membaca secara kita baca atau ya syukur-syukur diangan-angan.